Sang Saka Merah Putih adalah jati diri bangsa Indonesia. Di seluruh dunia, setiap negara pasti mempunyai bendera sebagai simbol dari negara tersebut. Bendera negara juga berfungsi sebagai penanda wilayah kedaulatan suatu negara. Bila kita melihat satu bendera negara, dari warna dan lambang bendera itu, maka secara naluri pikiran kita akan mengarah pada nama satu negara. Warna dan bentuk dari bendera tentulah mempunyai arti dan makna, yang pada umumnya warna dari bendera suatu negara melambangkan ciri khas dari bangsa di negara itu. Begitu pula dengan negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai bendera negara yang secara resmi disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Apa yang menyebabkan para pendahulu memilih warna merah dan putih sebagai warna bendera negara ya? Menarik untuk dibahas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berlangganan ya, dan klik logo lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Selamat datang di channel Jejak Digital. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah Bung Karno membacakan teks proklamasi yang didampingi oleh Bung Hatta, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, diiringi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tentu saja, pada saat berkibarnya bendera merah putih itu, setiap yang hadir menunjukkan sikap sempurna atau hormat kepada bendera merah putih. Perlu kreator jelaskan terlebih dahulu, kenapa ketika bendera negara dikibarkan, setiap yang hadir dan menyaksikan pengibaran tersebut harus menunjukkan sikap sempurna atau hormat kepada sang merah putih. Karena pada akhir-akhir ini, banyak narasi yang mengatakan bahwa hormat ke bendera adalah perbuatan syirik. Apakah benar pernyataan itu? Mari kita bahas. Bila dilihat dari pasal 35 di atas, bendera kita disebut sang merah putih. Apa yang dimaksud dengan kalimat sang pada pasal tersebut? Atau kadang kita mendengar sebutan sang saka merah putih, sang dwi warna. Bila kita hormat ke bendera, bukan berarti kita hormat kepada kain yang berwarna merah dan putih itu. Bukan pula kita hormat kepada tiang dan talinya. Lalu apa yang kita hormati ketika menunjukkan sikap sempurna atau hormat kepada bendera negara? Sikap hormat itu kita tujukan kepada kalimat sang pada pasal 35 itu. Siapakah kalimat sang yang dimaksud pada pasal tersebut? Sang di sini ialah maksudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bila kita menghormati bendera negara, maksudnya di sini ialah kita menghormati negara yang telah dibentuk oleh para pendahulu. Bahkan, menghormati negara adalah bagian dari cinta kepada tanah air. Dalam ajaran agama Islam, ada hadis yang populer, yaitu cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bila kita hormat kepada sang merah putih ketika dikibarkan, mulai sekarang tahu maknanya, tahu maksudnya, bukan menghormati kainnya, bukan pula menghormati tiang dan talinya, melainkan menghormati di balik sang merah putih itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, dalam pasal 35 di atas ada kalimat sang sebelum kalimat merah putih. Sang di sini maksudnya ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali kepada warna merah dan putih. Di atas, kreator sudah menyebutkan dalam judul, yaitu merah putih adalah jati diri bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia. Pengetahuan yang umum ialah
merah itu darahku, dan putih itu tulangku. Lalu, apa maksud dari warna merah dan putih pada bendera negara kita? Bila dikutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh wartawan Amerika Serikat bernama Cindy Adams, Bung Karno memberikan keterangan sebagai berikut. Warna-warna itu tidak begitu saja diputuskan untuk revolusi. Warna-warna itu berasal dari awal penciptaan manusia. Darah seorang wanita berwarna merah, sperma seorang laki-laki putih. Matahari berwarna merah, bulan berwarna putih. Kemudian dilanjutkan oleh Bung Karno. Merah adalah lambang keberanian, putih adalah lambang kesucian. Bendera kami sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu, diakhiri oleh Bung Karno. Kemudian, kalimat Bung Karno itu menjadi populer, yaitu merah itu berani dan putih itu suci atau benar. Berani karena benar. Keberanian itu dari manusia yang memegang kebenaran. Jadi, menurut keterangan Bung Karno, warna bendera kita, merah dan putih itu menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia, menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang ada dua, yaitu sebagai manusia yang berani karena memegang kebenaran. Merah dan putih itu menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang berani karena benar. Dari semua suku yang ada di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 1.340 suku itu, menurut Bung Karno mempunyai jati diri yang sama. Jati diri bangsa Indonesia itu ada dua, yaitu sesuai dengan keterangan Bung Karno tadi. Bangsa yang berani karena memegang kebenaran. Sikap berani itu berasal dari rasa kemanusiaan. Sedangkan suci atau benar atau kebenaran itu maksudnya di sini adalah kebenaran yang bersumber dari keimanan. Bila kita simpulkan di sini, jati diri bangsa Indonesia itu maksudnya adalah bersatunya keimanan dan kemanusiaan. Keimanan disimbolkan dengan warna putih dan kemanusiaan disimbolkan dengan warna merah. Lalu kenapa posisinya merah di atas dan putih di bawah? Hal ini sesuai dengan kearifan lokal. Puncak keimanan ialah kemanusiaan. Orang yang sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya kepada sesama manusia. Oleh karena itulah, letak warna merah di atas dan putih di bawah. Sebagai bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beriman, bisa dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Bahkan sudah kreator periksa pada dasar negara di seluruh dunia, tidak ada satupun dari 190 negara yang mempunyai dasar negara seperti itu. Negara kitalah satu-satunya yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan atas kebenaran yang bersumber dari keimanan. Lalu, apa pengejawantahan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai jati diri yang merah dan putih? Apa bukti bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memegang teguh kebenaran, yang puncaknya adalah rasa kemanusiaan? Fakta bicara bahwa bangsa Indonesia itu memegang teguh keyakinan atau agama yang bersumber dari keimanan. Semua agama yang ada di Indonesia itu sumbernya satu, yaitu keimanan. Jati diri bangsa Indonesia yang beragama itulah disimbolkan dengan warna putih. Putih itu suci. Suci itu maksudnya di sini adalah kebenaran yang bersumber dari kalimat tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia yang beragama, berkeyakinan, identik mempunyai sikap yang ramah terhadap orang lain, toleransi kepada yang berbeda keyakinan,
serta bangsa Indonesia itu dikenal oleh bangsa dari negara lain sebagai bangsa yang mudah berbaur dan beradaptasi dalam hubungan internasional. Atau kalimat gampangnya begini, orang Indonesia itu dikenal di negara lain adalah manusia yang berbudi luhur, ramah, mudah tersenyum, dan menghormati hak-hak orang lain. Ciri khas yang ramah dan memanusiakan manusia itu disimbolkan dengan warna merah. Sekali lagi kreator ulangi, puncak keimanan itu adalah rasa kemanusiaan. Di kesempatan yang akan datang, kreator akan mencoba menjelaskan kenapa lagu kebangsaan Indonesia Raya dipilih oleh para bapak bangsa pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai lagu resmi negara. Penjajahan kolonial Belanda itu tidak takut pemberontakan demi pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Kolonial Belanda itu tidak takut ujung bambu runcing dan senjata pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi anehnya, kolonial Belanda itu takut akan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu keramat yang membakar semangat juang para pemuda atau arek-arek Surabaya pada peristiwa 10 November tahun 1945. Jadi, tungguin ya videonya yang akan datang. Salam Jejak Digital. Cheers!